Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Sabtu teman-teman. Selamat berakhir pekan. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. H-4 menuju pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di round 4. Tentu para penggawa timnas yang sudah berada di Jeddah Arab Saudi bersama tim pelatih sudah melakukan latihan perdana ya, walaupun belum komplit semuanya berkumpul gitu. Memang para pemain yang sudah ada di Arab Saudi itu adalah mayoritas pemain yang bermain di liga lokal atau di Super League ya. Plus juga ada Ole Romani. Jadi di latihan perdana pun ini juga belum, pastinya tim tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert beserta kawan-kawan dan yang lainnya juga pastinya belum menerapkan sesi latihan ke strategi ya, masih latihan-latihan ringan gitu. Mungkin lebih ke proses recovery setelah selesai dari perjalanan dari masing-masing klubnya. Nah itu, jadi masih latihan ringan, belum terlalu ke latihan yang lebih detail ya. Karena memang para pemain lain, terutama para pemain kita yang bermain abroad di Eropa itu belum pada berkumpul, dan masih ada bahkan yang sampai Senin dini hari ya, itu masih bertanding itu, seperti Kevin Dix, lalu ada Dean James dan juga Calvin Verdong gitu. Dan mayoritas memang pemain inti dari timnas ini yang biasanya selalu starting line up itu ya pastinya nanti mereka akan datang belakangan, karena memang resiko bermain di Eropa ya seperti itu, mepet ke waktu FIFA Matchday ini, dan ya itu resikonya perjalanan jauh, tentu proses recovery-nya harus cepat, dan paling mentok kita seluruh tim, seluruh pemain beserta pelatih itu semuanya kumpul ya H-1 ya pada tanggal 7 gitu ya. Itu mungkin juga latihan paling berapa jam sebentar, langsung ke latihan taktik pasti nantinya dan strategi, sekaligus uji coba stadion nantinya ya, pitch testing gitu. Lalu setelah itu ya selesai gitu. Jadi memang itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh Coach Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan. Nanti mungkin akan meramu seperti apa, kita juga tidak pernah tahu seperti apa taktik dan strategi yang akan dibawakan oleh Coach Patrick Kluivert. Tetapi ya semoga Coach Patrick Kluivert ini benar-benar bisa terus memantau pemainnya, terutama para pemain yang bermain abroad di Eropa yang akan melakukan perjalanan dengan waktu yang sangat mepet gitu. Pastinya setiap pemain itu dipantau, mereka menit bermainnya berapa, lalu juga mereka melakukan perjalanan berapa jam, tidur di pesawat juga berapa jam. Nah pasti hal-hal detail seperti itu harus dipantau, karena itu akan mempengaruhi nanti proses ke recovery-nya para pemain tersebut. Jadi hanya pemain itu sendiri dan juga tim kepelatihan yang tahu kondisi dari mereka masing-masing itu. Nah itu tantangan yang benar-benar saat ini dihadapi oleh tim kepelatihan tim nasional Indonesia, selain dari para pemain, ada beberapa para pemain yang cedera gitu. Ya karena tim dari tuan rumah Arab Saudi tentu mereka sudah berkumpul sejak beberapa hari lalu ya, karena memang mayoritas para pemain mereka bermain di Liga Saudi Pro League ya. Tentu para pemain inti mereka pun ya mayoritas bermain di liga lokal mereka, walaupun ada juga beberapa pemain yang bermain di Eropa ya. Kalau tidak salah ada 3 pemain itu yang main di Eropa. Salah satunya ya si Saud Abdul Hamid itu yang kemarin sempat bertemu dengan Calvin Verdong di Ligue 1 ketika Lille bertanding melawan Lens ya gitu. Semoga para pemain yang sudah bertanding ya seperti Jay Inces, Nathan Chuaon
yang akan segera melakukan perjalanan menuju Arab Saudi. Perjalanan yang lancar dan juga dengan kondisi fit dan bugar. Sementara para pemain yang belum bertanding, Justin Hubner yang akan bertanding malam ini, lalu Dean James besok ya, Senin dini hari, begitupun juga Calvin Verdong dan juga Kevin Dix. Itu semoga mereka tidak cedera di pertandingan terakhirnya sebelum bergabung bersama tim nasional Indonesia. Ya, itu harapannya. Nah, tentu di akhir pekan ini pastinya seperti biasa saya akan mereview bagaimana penampilan ada beberapa pemain yang sudah bertanding bersama klubnya masing-masing gitu. Yaitu yang pertama ada Nathan Chuaon dalam lanjutan Eerste Divisie Liga 2 Belanda. Nathan lagi-lagi kembali dipercaya bermain sejak dari awal dan bermain full selama 90 menit bersama klubnya Willem II. Tapi sayang sekali di laga tersebut Nathan bersama klubnya harus kalah dari Roda JC dengan skor tipis 2-1 dan gagal melanjutkan tren positifnya gitu. Tetapi ya itu tidak masalah. Yang terpenting Nathan di beberapa pertandingan terakhir ini match fitnessnya terjaga dan tentu menit bermainnya pun sangat-sangat terjaga gitu. Apalagi Nathan di 9 pertandingan Willem di kompetisi divisi 2 Belanda ini 7 di antaranya dia bermain sebagai starting dan full selama 90 menit gitu. Dan walaupun dia tidak bermain cukup baik di pertandingan tersebut, karena teman-teman kalau misalkan melihat di aplikasi ratingnya itu sangat rendah ya. Tetapi itu tidak masalah. Semoga nanti ketika bergabung bersama timnas, dia ketika nanti dipercaya oleh Patrick Kluivert, dia bisa melakukan menampilkan performa terbaiknya ya gitu. Selanjutnya yaitu ada bergeser ke Italia Serie A ya, Jainses. Nah, memang Jainses bersama Sassuolo dalam lanjutan pekan ke-7 ya kalau tidak salah, pekan ke-7 Serie A menghadapi Hellas Verona. Jainses kembali dipercaya oleh Fabio Grosso untuk mengawal lini pertahanan Sassuolo dan tentu duetnya dengan Muharemovic. Benar-benar tampil sangat luar biasa, solid ya, dan ratingnya pun tinggi karena memang ya benar-benar sangat solid Bang Jay di pertandingan tersebut. Dari sisi pertahanan tentu Bang Ye sangat luar biasa, melakukan ada kurang lebih sekitar berapa ya, 7 clearance kalau tidak salah, 7 kali clearance dan 1 kali sapuan. Lalu dari sisi penyerangan tentu Bang Jay berkontribusi ternyata ya, berkontribusi di pertandingan tersebut ketika Sassuolo menang tipis atas Hellas Verona 1-0. Itu kan golnya itu dicetak oleh strikernya mereka ya, Pinamonti, yang memang berasal dari tendangan penalti ya. Walaupun gol tersebut tidak dihitung sebagai gol penalti karena memang penaltinya gagal, tetapi bola reboundnya itu berhasil dimanfaatkan lagi oleh Pinamonti dan menjadi gol. Jadi ketika proses terjadinya pelanggaran itu ada kontribusi dari Bang Jay ya. Bang Jay melakukan umpan kunci atau kipas ke depan kepada Pinamonti dan Pinamonti passing kepada rekannya dan rekannya dijatuhkan di kotak penalti. Jadi Sassuolo mendapatkan penalti, walaupun penaltinya gagal tetapi berhasil dieksekusi lagi oleh Pinamonti, dan dengan skor tipis 1-0 tersebut membuat Sassuolo dan Bang Jay saat ini merangsek ke peringkat 8 ya dengan raihan 9 poin. Sebetulnya sempat agak-agak khawatir juga tuh ketika di babak pertama kalau tidak salah. Ketika di babak pertama Bang Jay itu diinjak kakinya ya oleh salah satu pemain dari Hellas Verona. Bahkan ketika kamera menyorot ke arah bench dari Sassuolo, tentu di situ ada Fabio Grosso yang ya dia
ekspresinya merasa khawatir gitu ya. Pastinya dia juga beban gitu. Apalagi Bang Jai ini kan tentu akan bergabung bersama tim nasional Indonesia. Pastinya kalau terjadi apa-apa pasti ya pelatih pun juga tanggung jawab gitu. Makanya ketika melihat sorot kamera ke bench, melihat ekspresi dari Fabio Grosso sempat khawatir gitu. Tetapi akhirnya hanya sakit biasa, efek karena injakan, dan Bang Jai bisa melanjutkan pertandingan dan bermain full selama 90 menit. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sempat membuat kita khawatir karena memang ya kita juga sudah ditinggal oleh Emil ya. Tentu jangan sampai ada lagi pemain yang cedera gitu, pemain yang menjadi korban selanjutnya gitu. Jadi Nathan Chuaon dan juga Bang Jai akan segera terbang ke Arab Saudi untuk menyusul rekan-rekannya yang sudah berada di Arab Saudi. Dan tentu malam ini ada beberapa pertandingan. Ya, salah satunya yaitu ada Justin Hubner ya, Fortuna Sittard melawan klubnya Mauro Zilstra Volendam di lanjutan Eredivisie nanti pada pukul 23.30. Tetapi kabarnya Mauro Zilstra ini tidak akan turun di Volendam tim utamanya katanya. Untuk akhir pekan ini justru Mauro Zilstra ini akan bermain di tim reserve-nya ya, tim U21-nya gitu. Itu tidak apa-apa, yang terpenting Mauro mendapatkan jam menit bermain, karena memang di tim utamanya Mauro belum sedetik pun, belum 1 menit pun mendapatkan menit bermain gitu. Tentu juga nanti Senin dini harinya kita akan menyaksikan Calvin Verdong menghadapi jawara Liga 1 PSG, lalu juga ada Dean James, begitupun juga nanti dengan Kevin Dix ya. Semoga sekali lagi kita menunggu para pemain kita yang belum bertanding ini jangan sampai terkena masalah cedera dan semuanya dalam kondisi fit dan juga bugar ya. Itu saja video kedua saya di hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.